Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya di pertemuan berikutnya dalam mata kuliah Pancasila. Tentu saja kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang Pancasila sebagai etika politik. Tapi sebelumnya saya akan sedikit mengulas tentang materi sebelumnya, yaitu tentang tentang Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat. Saudara-saudara sekalian, Pancasila itu adalah sebagai sebuah dasar negara, kemudian sistem adalah satu kesatuan atau merupakan bagian-bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sedangkan filsafat tentu saja adalah sebagai sebuah pengetahuan atau pemikiran atau perenungan dalam rangka mencari kebenaran. Saudara-saudara sekalian, Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat tentu saja memang bahwa Pancasila di samping sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah dasar negara, tetapi juga sebagai sebuah doktrin, sebagai sebuah ajaran tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tentu saja Pancasila ini adalah menjadi sebuah sumber dari segala sumber hukum, karena apapun aturan atau regulasi menyangkut proses penyelenggaraan negara di kita di Indonesia ini, tentu rujukan utamanya adalah Pancasila. Baru ke bawahnya Undang-Undang Dasar 45, ke bawahnya lagi peraturan pemerintah, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada keputusan presiden, ada instruksi presiden, instruksi menteri, gubernur, bupati, sampai kepada yang paling bawah aturan atau regulasi itu adalah peraturan desa. Saudara-saudara sekalian, tentu saja Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat ini, bahwa memang Pancasila itu mengandung sebuah pengetahuan tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, tentang persatuan, tentang permusyawaratan atau demokrasi, dan tentang keadilan sosial. Dan ketika kita berbicara bahwa Pancasila adalah sebagai sebuah pengetahuan, maka itu adalah mempunyai nilai ontologis, mempunyai nilai epistemologis atau nilai pengetahuan. Yang kedua, Pancasila juga mempunyai nilai ontologis, yaitu bahwa hakikat sila-sila Pancasila itu tentu punya makna, punya hakikat. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita harus mengakui tentang kebenaran dan ketauhidan. Yang kedua, kemanusiaan, bahwa kita harus mengetahui memang bahwa kita harus mempunyai nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan. Yang keempat, kerakyatan. Dan yang kelima, keadilan sosial. Nah, itu semua saudara-saudara sekalian adalah hakikat dari sila-sila Pancasila yang tentu saja mempunyai makna tersendiri dari sila-sila tersebut. Dan yang ketiga, bahwa Pancasila itu tentu sebagai sebuah doktrin itu mempunyai nilai kebenaran, dan tentu saja adalah nilai kebaikan. Nilai kebenaran karena Pancasila sebagai sebuah dasar negara dari sejak merdeka, sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini masih tetap relevan dan masih tetap sesuai, tidak perlu kita ganti dengan dasar negara lain atau dengan ideologi yang lain. Jadi Pancasila itu sebagai sebuah sistem filsafat tentu punya nilai kebenaran dan nilai kebaikan. Nilai kebenaran adalah menyangkut pemahaman kita tentang sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5, dan itu semua tentu adalah hal-hal yang baik atau punya nilai luhur atau nilai kebaikan. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan materi pada kesempatan ini, yaitu Pancasila sebagai etika politik, perlu kita maknai dulu satu demi satu kata, apa itu pengertian, nilai-nilai, dan
contoh penerapan, tentu saja dalam kehidupan politik Indonesia. Nah, pengertian etika, kawan-kawan sekalian, adalah sebagai sebuah ilmu tentang hak atau buruk, ya, itu adalah etika. Jadi ketika kita berbicara tentang etika, tentu saja parameternya adalah baik dan buruk, ya. Berbeda dengan berbicara masalah estetika, maka parameternya adalah indah dan jelek atau tidak indah. Nah, apa bedanya etika dan estetika dalam hal penilaian orang atau penilaian masyarakat? Tentu saja bedanya adalah bahwa ketika kita berbicara etika atau akhlak atau moral, maka itu sifatnya objektif, ya. Objektif itu adalah ketika kita misalnya menilai akhlak seseorang, sopan santun seseorang, perilaku suka menolong dan membantu orang lain. Nah, ketika saya, Bapak, mengatakan bahwa itu adalah etikanya baik, maka orang lain pun pasti akan mengatakan perilaku sopan, perilaku suka menolong, membantu itu adalah baik, ya. Itu yang dimaksud dengan objektif. Tapi kalau estetika itu adalah subjektif. Artinya ketika kita menilai suatu benda atau suatu karya seni itu indah, maka belum tentu orang lain menilainya akan indah. Salah satu contoh misalnya sebuah karya seni lukisan yang dipamerkan di tempat pameran lukisan gitu di Taman Ismail Marzuki misalnya di Jakarta. Lukisannya seperti benang kusut begitu. Kalau orang yang mengerti seni itu akan mengatakan indah. Tapi kalau kita, khususnya saya, maka saya akan mengatakan bahwa lukisan itu tidak indah karena seperti benang kusut, ya. Sementara orang lain akan menilainya misalnya indah. Nah, begitu juga kawan-kawan sekalian, misalnya ketika ada karya seni atau sebuah nyanyian gitu, nyanyian taruhlah misalnya lagu dangdut, ya, atau lagu Sunda, maka orang-orang yang mencintai lagu-lagu dangdut itu akan mengatakan seni itu indah. Tapi orang yang tidak menyukai lagu-lagu dangdut, maka mereka akan mengatakan bahwa hasil karya seni itu tidak indah alias jelek. Jadi sekali lagi, etika atau moral itu objektif, sedangkan estetika indah dan tidak indah atau indah dan jelek itu adalah subjektif, tergantung dari sisi orang yang menilainya. Jadi kalau ada mahasiswa kemudian berjalan misalnya dengan laki-laki dari depan, dari gerbang ke kampus, masuk ke dalam berjalan, laki-lakinya ganteng begitu, perempuannya cantik, maka akan kelihatan pantas, ya. Itulah penilaian yang objektif terhadap sesuatu yang kira-kira pantas atau patut dilihat oleh kita. Jadi itulah nilai keindahan. Tapi tentu saja ketika dilihat oleh orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dan moral misalnya, kawan-kawan sekalian, maka itu menjadi tidak indah, ya, karena tentu saja jalan berdua dari depan sampai masuk ke ruang kelas antara laki-laki dan perempuan, apalagi misalnya bergandengan tangan, tentu itu tidak indah dan tidak patut kita lakukan gitu. Baik kawan-kawan sekalian, pengertian etika, ya. Sedangkan politik, ya, tentu saja politik itu adalah sebagai sebuah pedoman moral dalam menyelenggarakan kekuasaan. Jadi politik itu titik tekannya lebih kepada sebuah siasat, lebih kepada sebuah taktik. Itulah politik, ya. Jadi politik itu adalah siasat atau taktik, ya, yang berkaitan dengan kekuasaan, yang berkaitan dengan politik kekuasaan. Jadi kalau digabung
Etika politik itu adalah pedoman moral, ya, pedoman akhlak, pedoman etika dalam penyelenggaraan kekuasaan. Itulah kawan-kawan sekalian pengertian Pancasila sebagai sebuah etika politik. Jadi Pancasila itu memang di samping sebuah ideologi, sebagai sebuah dasar negara, ya tentu saja Pancasila akan menjadi sumber dari segala sumber hukum, akan menjadi sumber etika dalam proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelenggara negara yang berkaitan juga dengan masalah politik, ya. Berikutnya nilai-nilai dasar etika politik. Apa saja? Yang pertama adalah Pancasila memang sebagai pedoman moral politik nasional. Ini yang saya maksud. Kemudian yang berikutnya, dalam nilai-nilai dasar etika politik yang berdasarkan Pancasila, tentu saja politik kita itu harus jujur, harus adil, harus beradab dan berpihak kepada kepentingan rakyat atau masyarakat. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, kebijakan ekonomi dan pembangunan itu harus berorientasi kepada pemerataan dan kesejahteraan bersama dan menghindari atau menghapus adanya kesenjangan sosial. Inilah nilai-nilai dasar etika politik yang didasarkan kepada Pancasila sebagai sebuah dasar negara, sebagai sebuah ideologi. Berikutnya, mari kawan-kawan sekalian kita jelaskan satu persatu sila ke-1, nilai sila ke-1 yaitu ketuhanan. Ketika kita kaitkan dengan etika politiknya, tentu saja kita itu harus menciptakan ruang politik yang beradab serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta moralitas. Jadi ketika kita menyelenggarakan sebuah kegiatan pemerintahan gitu, kegiatan-kegiatan politik pemerintahan, kegiatan kenegaraan, tentu saja itu harus berakhlak, beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Apa nilai-nilai agama itu? Tentu nilai-nilai religius, nilai-nilai moral dan akhlak. Yang kedua, ketika ada seorang pemimpin, tentu saja presiden, menteri, anggota dewan dan lain-lain, pejabat pemerintah baik di legislatif, eksekutif dan yudikatif, tentu harus bersikap amanah, harus bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, menghindari praktek yang menghalalkan segala cara. Jadi tidak boleh ada pejabat, ada penguasa yang bertindaknya menghalalkan segala cara menurut keinginannya, menurut kepentingannya, padahal tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Ini nilai sila ke-1 yaitu ketuhanan. Berikutnya nilai sila kedua kemanusiaan. Apa saja? Yang pertama tentu sebagai sebuah bangsa kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan anti diskriminasi. Diskriminasi itu membedakan di antara warga masyarakat. Anak petani, anak nelayan, anak buruh, anak pejabat dibeda-bedakan. Jadi kalau misalnya ini contoh ya, ada rekrutmen pegawai di pemerintahan, kalau anak pejabat itu gampang, kalau anak petani itu susah, itu artinya ada diskriminasi. Itu tentu saja tidak boleh, tetapi harus diperlakukan secara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan kekerasan atau penindasan terhadap rakyatnya. Yang ketiganya, keputusan politiknya harus memanusiakan dan tentu untuk kesejahteraan rakyat. Ini adalah nilai sila kedua kemanusiaan, ya, atau nilai-nilai humanis, ya. Nilai sila kedua yaitu kemanusiaan, ya. Yang berikutnya adalah nilai sila ketiga tentang persatuan. Apa saja? Tentu politik atau apapun yang dijalankan dalam proses penyelenggaraan negara ini tujuannya harus mempersatukan bangsa. Kemudian yang kedua, walaupun kita ini heterogen, mempunyai
keragaman budaya, agama, bahasa, suku, golongan dan lain-lain. Tetapi kita memang harus menghindari konflik ya. Jadi perbedaan harus dijadikan sebagai potensi untuk membangun bangsa ini, dan kita harus menghindari konflik walaupun kita ini beragam dan berbeda. Apalagi misalnya memprovokasi, itu tidak boleh, karena ada perbedaan suku lalu kita benci kepada suku lain yang merupakan suku di luar suku Sunda misalnya, atau karena kita agama Islam lalu ada di tetangga kita, di sekitar kita ada agama Kristen, Hindu, Buddha, lalu kita benci. Itu tidak boleh. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu perbedaan ini harus dijadikan sebagai sebuah rahmat, sebagai sebuah potensi untuk membangun bangsa. Yang ketiga, kawan-kawan sekalian, nilai sila ketiga ini adalah mendorong sikap inklusif ya, keterbukaan dan toleransi, saling menghargai berkaitan dengan masalah-masalah pemahaman agama atau perbedaan politik dan lain sebagainya. Sila keempat, kerakyatan, yaitu yang pertama adalah musyawarah, kita harus musyawarah. Kemudian kebijaksanaan, kita harus bijaksana, dan tentu saja harus demokratis yang beretika. Jadi ketika ada pemilu, ada pemilihan bupati, pemilihan dewan, itu tentu saja harus dilaksanakan secara demokratis dan beretika. Kalau misalnya ada pemilihan ketua BEM bisa diselenggarakan dengan musyawarah, itu tidak masalah. Kalau harus dengan voting, pemilihan suara, itu juga merupakan pilihan, karena baik musyawarah maupun pemilihan berdasarkan voting itu sama-sama demokrasi langsung dan tidak langsung. Yang berikutnya, nilai sila keempat itu adalah pemimpin itu harus mendengar aspirasi rakyat. Keinginan rakyat seperti apa tentu harus didengar dan harus diakomodir. Kalau rakyat misalnya ingin ya pasar itu ditata, itu rapi, dipindahkan, lalu pemerintah daerah mengakomodir, lalu kemudian menyelesaikan masalah-masalah pasar di Rangkas Bitung yang sudah sangat semraut, lalu ditata dan dipindahkan ke pasar semi. Begitu juga terminal. Kalau misalnya di kota sudah semraut, tidak teratur, lalu bikin terminal, misalnya di terminal Madala atau terminal Cileweng yang ada di Polres itu, walaupun fungsinya tidak jelas alias tidak maksimal ya, tetapi itu bagian dari usaha pemerintah, kawan-kawan sekalian, untuk mendengar aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat tentang pembangunan di daerah. Berikutnya, yang terakhir adalah nilai sila kelima, keadilan sosial. Yang pertama, keadilan sosial ini tentu kawan-kawan sekalian bahwa dalam pembukaan UUD 45 tujuan negara itu ada 4. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan keadilan dan berdasarkan ketertiban dan keadilan sosial. Jadi rakyat itu harus dilindungi, rakyat harus disejahterakan, harus dicerdaskan, dan yang berkaitan dengan dunia internasional kita harus ikut serta dalam perdamaian dunia ya. Nah, di sini nilai sila kelima pun oleh tujuannya adalah kesejahteraan harus merata. Kemudian kebijakan pemerintah tidak boleh menguntungkan kelompok tertentu saja. Kemudian juga menekankan tujuan akhir dari politik adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berikutnya kawan-kawan sekalian, apa sih fungsi Pancasila sebagai etika politik ya? Sebagai sebuah pedoman, sebagai sebuah rujukan, karena seperti apa tadi yang saya sampaikan bahwa kegiatan apapun yang menyangkut penyelenggaraan negara ini harus didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, fungsi Pancasila sebagai etika politik
adalah sebagai pedoman moral politik, pedoman etika politik. Yang kedua, pengontrol kekuasaan. Jadi kekuasaan itu harus dikontrol, tidak boleh otoriter, ya, tidak boleh kekuasaannya misalnya kekuasaan yang memperkaya diri sendiri, ya, tidak boleh juga korupsi, ya, tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan dan lain-lain. Jadi harus punya moral politik. Yang kedua, pengontrol kekuasaan juga sama, bahwa kekuasaan itu harus dikontrol supaya tidak tadi itu otoriter, diktator dan lain sebagainya, seperti kekuasaan di zaman Orde Baru Soeharto. Yang ketiganya, tentu fungsi Pancasila adalah pembentuk budaya politik yang beradab. Jadi bagaimana politik yang beretika, beradab, memperhatikan betul misalnya mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, nah tentu harus punya rujukan, dan rujukan itu adalah Pancasila. Jadi Pancasila di samping sebagai sebuah ideologi juga adalah sebagai sebuah dasar negara, dan tentu juga adalah sebagai fungsi Pancasila sebagai etika dalam berpolitik. Jadi politiknya harus beradab, politiknya harus elegan, politiknya harus memperhatikan kesejahteraan rakyat, politiknya juga harus betul-betul untuk mencapai kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, adil dan makmur, ya. Nah, bagaimana contoh penerapannya? Misalnya penerapan dari Pancasila sebagai etika politik itu, kita menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Tidak ada kecurangan, tidak ada pengerahan lembaga-lembaga negara seperti pemilu kemarin itu ada partai coklat segala macam atau parcok. Polisi dikerahkan untuk mendukung salah satu kekuatan calon presiden. Kemudian yang kedua, supaya pejabat tidak ada yang korupsi, ya, tidak ada yang menyalahgunakan kekuasaan, tidak ada yang kena suap, karena korupsi itu membahayakan bangsa ini untuk tidak maju. Ada beberapa hal yang menjadi masalah bagi negara ini. Yang pertama adalah misalnya narkoba, yang kedua disintegrasi bangsa, yang ketiga radikalisme dan terorisme, dan yang keempat juga yang sangat berbahaya adalah masalah korupsi. Kemudian yang ketiga dari contoh penerapan Pancasila etika politik ini adalah rakyat kita semua sebagai warga negara yang jumlahnya 250 jutaan kira-kira, itu harus menghargai perbedaan politik. Jadi politik walaupun berbeda, ada yang di partai A, ada yang di partai B, ada keyakinannya tentang proses penyelenggaraan negara, keyakinan ini, keyakinan itu, tentu kita harus menghargai dan menghormati karena tujuannya sama, adalah untuk mensejahterakan rakyat, untuk kepentingan masyarakat supaya adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kesimpulannya, saudara-saudara sekalian, dari materi tentang Pancasila sebagai etika politik ini, yang pertama, Pancasila memastikan politik Indonesia itu berjalan secara beretika atau bermoral. Yang kedua, berkeadilan dan tentu saja berorientasi kepada rakyat, kepada kesejahteraan rakyat. Jadi saya kira sudah ya materi kita pada kesempatan ini tentang Pancasila sebagai sebuah etika politik. Jadi kesimpulannya dari materi kali ini, Pancasila memastikan politik Indonesia berjalan secara bermoral. Yang kedua, politik Indonesia berkeadilan dan berorientasi kepada kepentingan rakyat. Saya kira itu, saudara-saudara sekalian, tentu saja tugas dari kuliah hybrid sekarang ini adalah seperti biasa membuat tugas ya untuk membuat resume
resume minimal 2 lembar dan diberi nama dan NPM ya. Saya kira UTS sudah dilaksanakan dan kita ke depan akan ada beberapa pertemuan lagi sampai pada akhirnya di pertemuan ke-15 kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Dan seluruh rangkaian dari awal sampai ujian akhir semester ini tentu akan saya nilai dari evaluasi terhadap saudara-saudara sekalian, mulai dari kehadiran, kemudian tugas, UTS, dan terakhir adalah ujian akhir semester. Saya kira itu. Terima kasih atas kebersamaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.